Halo sahabat Blografisi. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips yang saya ketahui dan juga cara pewarnaan menggunakan watercolor, bucket tool, airbrush, dan marker. Jadi ini itu adalah jawaban dari pertanyaan atau request Mas Sigit Rahmatullah di video saya yang sebelumnya. Jadi saya itu pasti akan membaca komentar kalian, termasuk pertanyaan dan request. Selama saya bisa jawab, pasti akan saya buatkan. Kalaupun saya misalnya belum tahu, saya usahakan untuk cari tahu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya udah lama, sebulan yang lalu ya. Kebetulan saya sedang sibuk, jadi saya mohon maaf kepada masnya, baru bisa jawab sekarang. Oke, sebenarnya pewarnaan dari gambar ini dan penggunaan toolsnya itu tergantung dengan style kita. Jadi style kamu itu di mana? Apakah stylenya menggambar seperti anime atau semi realistis atau bahkan realistis? Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui stylenya itu di mana, kita udah tahu tuh tools apa yang digunakan untuk menggambar itu. Bisa nyontek dari tutorial orang lain. Kalau saya biasanya setiap speed paint ataupun real time dari proses digital art orang, saya tuh nggak fokus ke wih orang itu buatnya hebat, wih gambarnya keren. Saya nggak fokus ke sananya, tapi saya itu fokus ke dia pakai tools apa sih, settingnya berapa sih, oh begini, oh layarnya diapain sih gitu. Jadi karena kita itu ingin menjadi yang pembuat, bukan yang sekedar menikmati saja, perhatikan tuh tips-tips dari digital artist yang profesional. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kita itu mempunyai style anime ya, saya dulu waktu baru-baru belajar, style saya itu sebenarnya semi realistis, tapi lebih nyaman di anime. Sempat setahunan berapaan lah gitu, karena saya memang masih buruk saat itu menggunakan tools. Jadi saya tuh shading, lighting itu buruk lah, jauh peningkatannya dengan yang sekarang. Jadi dulu itu kalau saya menggambar, pewarnaannya itu cuma menggunakan 2 tools. Kalau saya umpamakan ini ada bentuk awan, karena awannya simple. Kalau yang ribet-ribet juga lama menggambarnya, jadi saya contohkan seperti ini. Bucket tool itu selalu saya gunakan untuk menggambar, untuk mewarnai dasar dari gambar saya seperti ini. Saya buat di layar baru. Ingat konten video saya yang sebelumnya, kalau saya menggunakan bucket tool, saya selalu menggunakan ini, tidak yang pertama. Jadi nggak perlu seleksi lagi. Kemudian misalnya kegelapan ini, nah ini kan saya membuat 3 warna dasar dengan bucket tool seperti ini. Kalau teknik pewarnaan saya itu selalu memulai dengan warna yang pudar ke warna yang pekat seperti itu. Entah kenapa rasanya enak aja menyatukan warnanya gitu kan. Kemudian ini udah, jadi penggunaan bucket tool menurut saya yang best itu ya untuk menggunakan warna dasar, karena warna dasar itu biasanya banyak, dan sisa toolsnya ini adalah untuk membuat shading ataupun efek-efek yang lainnya. Tapi di sini saya lebih ke shading dulu deh.
Kalau lighting enak, tinggal nambahin warna cahaya-cahaya aja. Jadi misalnya ini, di gambar yang pertama saya menggunakan teknik shading dengan pen. Pen boleh, marker. Pen sama marker itu sebenarnya sama ya. Misalnya, lihat warnanya. Sama kan? Cuma dia marker ini kan kayak spidol, lebih besar gitu. Tapi ya sama aja. Saya jarang sekali menggunakan marker, lebih enak pen. Nah ini, jadi kalau saya itu menggunakan style anime, saya mewarnai seperti ini. Oh salah, jadi kita tambahkan dulu layar baru, aduh kesel, layar baru, dan gunakan ini clip mask dulu kayaknya. Kalau di Manga Studio kayaknya clip mask. Ini clip studio pen ya. Jadi ada merahnya ini, kita bisa langsung menggambar keluar ini. Nah, saya seperti ini. Saya membuat shadingnya gelap di bagian bawah misalnya. Seperti ini. Nah, kalau membuat anime itu style anime bisa pakai ini, kecuali yang ribet sekali seperti Makoto Shinkai ya nggak mungkin pakai cuma begini kan tekniknya. Tapi kok pemula oke lah. Banyak kok fan art saya cuma menggunakan teknik dua tools ini, bagus-bagus juga. Nah seperti ini hanya menggunakan pen. Nah, anggap aja lah begitu. Entah kenapa saya tiap membuat video yang untuk rekaman itu saya grogi kita ya. Nah ini kurang lebih begitu. Jadi ini shading yang sederhana, cocok untuk kalau style anime. Bisa shading kulit pakai teknik pewarnaan ini nggak masalah, shading rambut juga. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Yang kedua ini kita akan menggunakan airbrush deh. Nanti kemudian saya akan bagikan teknik-teknik khususnya untuk menggabung semua tools ini menjadi satu. Nah, kalau airbrush ini seperti ini ya, shading juga bisa untuk shading, pewarnaan juga bisa. Ombre rambut itu saya sering menggunakan airbrush. Kemudian untuk blush itu apa tuh, pipi yang merona itu saya menggunakan airbrush karena airbrush ini enak aja gitu warnanya. Udah cocok untuk blush. Rambut ombre untuk menyatukan dua warna yang berbeda itu bagus. Misalnya ini dulu deh. Nah, nampak kan beda jauh. Bisa aja menggunakan dua-duanya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma kembali ke style dan selera masing-masing. Saya udah nyoba tuh semua style rasanya, sampai nemukan mana sih yang cocok sama diri saya sendiri.
Ya, kurang lebih begitu. Itu bisa diatur ya ketebalannya, density-nya, tapi ini karena sebagai contoh nggak apa-apa lah gini kan. Nah, kemudian yang ketiga ini kita menggunakan watercolor. Watercolor ini banyak ya. Opal, Descent, ini beda di tekanan dan juga penggunaan. Bisa lihat banyak kan, banyak perbedaannya. Tergantung suka yang mana. Tapi di sini saya akan coba pakai transparan aja. Watercolor ini menurut saya lebih cocok di style-style yang gambar-gambar yang soft itu atau semi realistis bisa, karena pas dia kena di pewarnaan kulit seperti itu, shading oke banget kayak gini nih, gak terasa, cuma bisa pakai tools itu aja udah jadi nih. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini ketiga-tiganya bagus, cuma bedanya ini agak kurang rapi ya, tapi ketiga-tiganya ada orang yang memakai style itu. Dan di sini saya akan membagikan sedikit cara saya mewarnai. Jadi kalau saya itu mewarnai menggunakan ketiga-tiganya, atau kadang-kadang saya menggunakan blending. Karena ada yang bertanya bagaimana cara menggunakan blend, ya saya akan membuat video tentang blending di video selanjutnya, bukan di sini. Jadi teknik pewarnaan yang sering saya gunakan itu, saya menggunakan pen dulu seperti ini. Jadi ini udah clear ya, ini bisa untuk anime, ini bisa untuk apa ya, karya-karya yang blendnya tidak terlalu halus tapi juga tidak terlalu tegas seperti ini. Dan ini bisa untuk semi realistis. Kemudian balik. Jadi saya itu menggunakan bucket tool untuk dasar, kemudian menggunakan pen, lalu kemudian saya menggunakan watercolor. Watercolor ini saya gunakan sebagai blending seperti ini. Jadi dia itu ada 3 warna dasarnya, warna blending, dan juga warna dari si pennya seperti ini. Entah kenapa saya lebih suka style seperti ini. Nah, gini. Kalau kurang rapi bisa disatukan lagi seperti ini sampai kamu rasa cocok. Dan ingat kembali, style orang itu berbeda-beda. Kamu gak bisa memaksakan, bukannya harus begini. Gak bisa juga orang memaksa kamu, gambar kamu itu salah. Kecuali tentang basic-basic seperti pose, atau teknik-teknik yang dasar. Kalau dikritik orang, kita harus sangat bersyukur, karena itu akan membantu kita untuk semakin move. Nah, ini kan jauh beda, bukan? Kalau cuma pakai pen sebelumnya, dan ini memakai brush, dan ini memakai watercolor saja, lebih hidup aja seperti itu
kesannya lebih hidup. Nah, jika masih kurang puas ya udah blending aja sampai puas. Nah, seperti ini. Lalu kalau untuk brush, saya biasanya itu density-nya sampai 50 dan dia itu untuk nah seperti ini. Nah, untuk shading juga, tapi lebih halus seperti itu. Semua tools ini sangat berpengaruh ya dengan tekanan kita menggunakan pen. Misalnya semakin keras kita menekan, warnanya semakin gelap dan semakin ini ya berbeda kan. Nah, di sini kita bisa melihat ketiga awan ini ya nampak bagus-bagus saja. Di sini tadi kita tambahkan ini kita menggunakan bucket tool tambah pen tambah watercolor. Di sini kita menggunakan bucket tool dan airbrush. Di sini kita menggunakan bucket tool dan watercolor. Maafkan tulisan saya memang tidak pernah cantik sejak dahulu kala. Jadi begitu. Seperti yang saya bilang tadi, semuanya kembali ke style apa yang kamu tekuni. Style apa yang kita tekuni. Kalau style anime dan masih pemula, bisa menggunakan teknik yang saya sebutkan sebelumnya, bucket tool dengan shading sederhana, yaitu pen saja boleh. Tapi kalau sudah menguasai, bisa menggunakan teknik baru, yaitu lighting. Kalau lighting itu misalnya tambahkan ini, saya tambahkan cahaya putih misalnya, kemudian saya blend. Nah seperti itu, jadi kayak ada efek-efek mengkilatnya. Tapi ya kuasai saja shading terlebih dahulu. Nah ini kan nampak ini seperti daerah yang terkena cahaya, ini yang tertutup, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan dari tools tersebut. Semoga kalian bisa mengerti, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk like video saya. Sampai jumpa lagi.